Iya, nama Ketua Umum Partai Gerindra yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali memuncaki hasil survei politik yang menghitung peluang di Pilpres 2020. Dan kali ini lembaga survei Populi Center yang merangkum data jika tingkat elektabilitas Prabowo lebih tinggi dibandingkan calon potensial lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Yang menarik di tahun ini, Prabowo sudah 3 kali memuncaki hasil survei untuk memenangi Pilpres 2024. Dan untuk membaca peluang Prabowo dan kandidat lain sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Ada Afri Madona, Wakil Direktur Populi Center. Selamat malam Bang Dona. Selamat malam Eva. Kemudian ada Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari. Selamat malam Mas Fathul. Malam Eva, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan ada politisi Partai Gerindra Andre Rosiade yang bergabung langsung dari Padang, Sumatera Barat. Bang Andre, selamat malam. Selamat malam Mbak Eva. Mbak Eva, saya mau ganti itu dong. Kalau dikasih tahu apa? Admin, saya mau ganti apa? Baik. Handphone. Oke. Nanti kita akan bergabung dengan Bang Andre selanjutnya begitu ya. Saya kalau begitu sekarang ke Mas Fathul dulu karena kita membahas hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center. Kalau kemudian melihat hasil survei yang dilakukan oleh Populi, Prabowo Subianto memuncaki dengan angka 18,3%, begitu disusul dengan Ganjar Pranowo 9,9 dan ada Anies Baswedan 9,5. Dan ini terpaut sangat jauh. Mengapa kemudian tokoh-tokoh lain tidak bisa menandingi ke elektabilitas Prabowo Subianto, Mas Fathul? Ya, menurut saya wajar ya, karena memang Pak Prabowo juga pertama capres beliau, bahkan capresnya juga sudah 2 kali, bahkan sebelumnya juga menjadi cawapres, dan itu menurut saya kalau memang masih tinggi itu sangat wajar karena proses kampanye segala macam itu tentu membangun popularitas itu gitu. Belum lagi juga sekarang beliau juga sebagai Menteri Pertahanan yang bahkan mungkin bukan hanya sekadar menteri tapi menteri yang sebelumnya menjadi capres gitu, sehingga tentunya banyak peliputan terhadap beliau dan juga banyak konsentrasi juga terhadap beliau, terhadap sikap-sikap beliau dan juga hal-hal yang terkait dengan perpolitikan nasional saat ini. Oke, jadi faktor yang lebih banyak mempengaruhi tingkat elektabilitas ini lebih kepada karena memang popularitasnya yang merupakan sisa dari ajang Pilpres yang lalu, ataukah memang karena lebih mayoritas dilihat dari sisi kinerja kalau begitu Mas Fathul? Karena kalau kemudian kita bandingkan dengan yang nomor 2 dan nomor 3, masyarakat juga bisa melihat misalnya dari kinerja mereka sebagai kepala daerah masing-masing. Ya kalau kinerja tentu ya, jadi basis popularitas itu tentu kan juga basisnya jelas sangat tegas bahwa memang ada sisi populer beliau gitu. Sedangkan kalau dari sisi kinerja menurut saya itu pun juga wajar untuk mendongkrak hal tersebut. Jadi kalau kami nilai ini sesuatu yang wajar dan bahkan mungkin ya sah-sah saja, walaupun perlu ditekankan bahwa Pilpres juga masih sangat jauh gitu, dan proses elektabilitas bahkan popularitas pun juga pasti tentu melalui proses yang sangat panjang hingga 2024 nanti. Ya, itu dia yang kemudian saya ingin tanyakan. Pilpres ini kan sebetulnya masih panjang, masih 4 tahun lagi. Apa kemudian signifikansinya di saat melakukan survei saat ini? Apa yang kemudian bisa kita simpulkan dari survei ini dan apa yang kemudian bisa kita ambil dan kita lakukan langkah-langkah dari hasil survei ini, Mas Fathul? Ya, pertama tentu itu sangat baik untuk mengukur bagaimana penerimaan publik. Walaupun mungkin ini survei popularitas ya, setidaknya menunjukkan bagaimana popularitas tokoh dan juga menyangkut dengan partai. Dan tentu memang beberapa hasilnya relatif, karena misalnya di PKS saja, ya kita tentu tidak bisa apple to apple dengan survei tersebut. Kalau misalnya melihat banyak faktor, ya PKS juga sebagai partai yang bukan hanya bekerja dari konteks popularitas tokoh, tapi juga menguatkan kader dan juga struktur yang solid di tiap daerah. Dan akhirnya pun itu juga menunjukkan tiap survei kita memiliki sesuatu yang sulit untuk dianalisis oleh surveyor manapun, karena seringkali hasil survei PKS itu bisa 2-3 kali lipat dari hasil suara PKS bisa 2-3 kali lipat dari hasil survei.
Oke, angkanya jauh lebih besar begitu ya dari hasil survei. Kalau kemudian kita melihat tren dari survei-survei sebelumnya misalnya, bagaimana tren popularitas capres-capres ini? Bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah ada peningkatan dan juga tokoh-tokoh lain? Ya kalau melihat dari survei yang ada tentu Pak Prabowo wajar karena memang beliau tokoh nasional ya dan sudah menjadi capres. Di beberapa tokoh selanjutnya kan memang lebih relatif adalah tokoh daerah bahkan tokoh masyarakat gitu. Jadi kalau dalam konteks beliau sebagai tokoh politik tentu ini satu hal yang wajar. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa tokoh yang lain yang tadi saya lihat namanya beberapa ya, itu pun juga hal yang wajar mereka berada di bawah Pak Prabowo karena mereka kepala daerah bahkan mungkin level tampil di politik nasionalnya juga sangat jauh dibanding Pak Prabowo yang pernah menjadi capres. Gitu. Oke, Mas Dona, saya ingin Anda menanggapi hasil survei yang Anda lakukan. Apakah memang seperti itu, seperti yang digambarkan oleh Mas Fatul? Ya, sebenarnya apa yang diungkapkan oleh Mas Fatul tadi, saya pikir benar ya, bahwa yang pertama yang harus kita pahami bahwa survei ini dilakukan 1 tahun menjelang 1 tahun pasca pemilu presiden 2019. Jadi efek dari Pilpres 2019 itu masih sangat kentara, masih kuat di memori publik. Dikira seperti itu. Sehingga ketika mereka disodorkan dengan pertanyaan-pertanyaan siapa yang akan menjadi presiden, wajar Prabowo kemudian muncul yang paling atas karena nama Prabowo yang paling salient ya, yang paling kentara di kepala mereka gitu, dibandingkan yang lain. Yang lain kan rata-rata seperti Mas Fatul bilang tadi, skalanya masih daerah gitu. Kalaupun muncul di media, tidak sesering Prabowo di 2019 dulu gitu. Jadi faktor popularitas sangat mempengaruhi. Dan yang kedua, saya juga sepakat tadi bahwa ini terlalu dini untuk menyimpulkan peluang Prabowo karena dinamika politik ke depan akan sangat-sangat dinamis gitu ya. Belum lagi kepulangan Habib Rizik dan lain sebagainya gitu. Itu akan mengubah banyak peta politik ke depannya sehingga kita tidak bisa memprediksi dari hasil survei sekarang ini. Oke, Anda melihat bahwa kepulangan Habib Rizik nanti akan banyak merubah peta perpolitikan begitu ya, Bang Dona? Ya, bisa jadi seperti itu. Karena ya kalau kita lihat paling tidak sekarang seperti itu gitu ya. Beberapa politisi mungkin bermanuver dan sebagainya gitu. Melihat juga kekuatan massa Habib Rizik ketika menjemput dan sebagainya. Kemungkinan hal dinamika politik itu to some extent akan dipengaruhi oleh kepulangan ini. Oke, kalau kemudian kita bedah lagi hasil survei yang Anda lakukan, terlihat terpaut jauh begitu ya, 2 tokoh yang berada di bawah Prabowo Subianto. Mengapa kemudian tokoh-tokoh ini kan sebetulnya menunjukkan kinerjanya di utamanya saat pandemi COVID-19. Tapi mengapa kemudian tokoh ini tidak bisa melampaui popularitas dari seorang Prabowo Subianto? Ya, saya sebenarnya tidak yakin masyarakat punya kemampuan evaluatif yang bagus ya dalam menilai kebijakan dan banyak riset perlihatkan bahwa masyarakat sebenarnya tidak terlalu canggih dalam menilai siapa yang berkinerja paling bagus atau tidak gitu. Mereka simply menerima informasi itu dari media. Jadi ketika media mengatakan bahwa si A punya performance yang bagus gitu, si B punya performance yang bagus, entah itu dari media mana gitu. Dari sanalah masyarakat mendapatkan informasi gitu. Karena itu kemudian lagi-lagi yang saya tekankan di sini adalah bahwa kemungkinan besar popularitas yang lebih banyak mempengaruhi elektabilitas ini gitu, bukan kinerja. Meskipun kinerja mungkin bagi para pemilih-pemilih yang aware gitu masuk dalam pertimbangan mereka, tapi bagi sebagian besar pemilih kemungkinan popularitas jauh atau saliensi dari nama tokoh itu jauh lebih mempengaruhi itu. Oke, kalau kemudian melihat trennya, Bang Dona, dari survei sebelumnya seperti apa? Sebenarnya dibandingkan sebelumnya Prabowo terlihat menurun sebenarnya ya, mungkin karena faktor dia bandwagon ke dalam pemerintahan gitu ya, jadi sebagian pendukung-pendukungnya mengalami kekecewaan seperti itu gitu ya.
Jadi makanya saya katakan terlalu dini mengatakan, karena bisa jadi ini akan sangat berkembang terus elektabilitas ini. Oke, baik, kita akan minta tanggapan dari Gerindra, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Iya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami masih membahas survei terakhir yang menempatkan Prabowo Subianto yang menjadi tertinggi dalam elektabilitas di Pilpres 2024. Saya langsung minta tanggapan Gerindra. Bang Andre, kalau kemudian melihat hasil survei dan juga ada beberapa survei sebelumnya yang menempatkan Ketua Umum Gerindra sebagai calon presiden terkuat di 2024, tentunya akan menambah keyakinan begitu. Tapi pertanyaannya kemudian, mengapa kita tahu bahwa memang kader Gerindra juga memang sudah meminta Prabowo Subianto untuk maju lagi di Pilpres 2024. Apa yang membuat keyakinan itu juga semakin bulat begitu kalau kemudian kita mengaca kepada ajang pilpres sebelumnya misalnya, di mana memang Pak Prabowo ini tidak pernah beberapa kali ikut dan kemudian kalah begitu ya, sekali menjadi wakil kemudian 2 kali menjadi calon presiden. Ya, Mbak Eva. Ya. Pertama, terus terang kami di Gerindra sesuai arahan dan instruksi Pak Prabowo Subianto, kami diminta saat ini fokus bekerja. Bagaimana amanah yang diberikan oleh rakyat kepada kami di Partai Gerindra, baik yang ada di eksekutif maupun yang ada di legislatif, itu diminta oleh Pak Prabowo untuk bekerja. Fokus bekerja, hadir di tengah masyarakat, dirasakan kehadiran dan manfaat Gerindra oleh masyarakat. Bagaimana Gerindra sebagai partai rakyat, di mana posisi kami baik di dalam maupun di luar pemerintahan tetap bersama rakyat. Itu instruksi Pak Prabowo. Dan itu yang kami lakukan. Contoh saya sekarang ada di Padang, berkeliling terus di dapil, bagaimana melayani masyarakat Sumatera Barat. Itu pertama. Jadi belum terfikir soal capres-capresan. Karena kami sudah mengambil keputusan, Pak Prabowo sudah mengambil keputusan dalam Kongres luar biasa Partai Gerindra, bahwa soal siapa yang jadi calon presiden Partai Gerindra itu akan diputus dalam forum Rakernas tahun 2023. Itu pertama. Yang kedua Mbak Eva, saya bicara data fakta. Saya Andre Rosiade, Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Barat. Di mana suara Pak Prabowo mendapatkan 86,7%. Suara Partai Gerindra memenangkan pemilu Pileg 2019 itu di 21%. Mbak Eva, setelah kami bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi, bicara data fakta, hampir seluruh lembaga survei menyebutkan survei Partai Gerindra di Sumatera Barat itu naik dari 21% sekarang di angka 27 sampai 29% setelah bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Bahkan dalam survei yang dilakukan, jadi kami selalu melakukan survei sekali 3 sampai 4 bulan. Pak Prabowo pun tapi masih itu di Sumatera Barat begitu ya Bang Andre ya? Saya bicara Sumatera Barat. Bukan bicara nasional berarti? Saya bicara, di nasional pun kita baca survei Gerindra baik. Tapi saya sebagai Ketua DPD Gerindra menyampaikan, ini Sumatera Barat ini kan provinsi yang anti Jokowi. Yang pemilih Pak Prabowo-nya luar biasa. Diprediksi oleh teman-teman kita, Fatul, bahwa suara Gerindra dan Pak Prabowo akan runtuh di Sumatera Barat setelah bergabung pemerintah. Tapi faktanya alhamdulillah masyarakat Sumbar itu masyarakat yang objektif, rasional melihat kinerja partai dan Pak Prabowo. Alhamdulillah survei terakhir 10-15 September yang kami lakukan, itu Partai Gerindra masih 27,9%. Bulan Juli sebelumnya juga seperti itu, Maret sebelumnya juga seperti itu. Insya Allah kami sedang survei, jadi menunjukkan Mbak Eva, ya, rakyat itu butuh kerja, rakyat itu butuh aksi nyata, bukan kebisingan di media sosial, tapi bagaimana kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan di Sumatera Barat, meskipun diprediksi oleh kubunya Bang Fatul bahwa Gerindra akan runtuh di Sumatera Barat. Faktanya Gerindra 27,9%, mohon maaf PKS hanya 12,3% di Sumatera Barat. Hasil survei terbaru. Kita tidak bicara Sumatera Barat, Bang Andre. Kita bicara nasional. Kalau kemudian gambaran, ya betul. Saya memberikan gambaran kecil dulu. Di nasional pun, karena kita instruksinya Pak Prabowo jelas ya kepada seluruh kader Partai Gerindra bekerja, turun di lapangan di seluruh nasional. Kita lihat di berbagai survei yang ada, alhamdulillah saat ini Gerindra terus naik dan sekarang
di posisi kedua. Oke, Bahkan sudah oke. menembus angka 2 digit, itu menunjukkan bahwa aksi nyata, kerja nyata, kader-kader Partai Gerindra yang ada di seluruh Indonesia terlihat dan dirasakan oleh masyarakat. Oke, Meskipun oke. pilpres masih jauh, makanya saya sampaikan, kami belum terpikir pemilu, tapi yang diinstruksikan Pak Prabowo sekarang kepada kami jelas. Layani masyarakat, hadir di tengah masyarakat, bantu masyarakat. Gerindra harus melayani masyarakat. Itu Oke. yang kami lakukan, Mbak. Baik, Bukan artinya bicara kesimpulan dari capres-capresan gitu loh. Baik, kesimpulan dari jawaban Anda, Bang Andre, artinya Gerindra sampai saat ini belum sama sekali memikirkan langkah-langkah untuk Pilpres 2024 karena nanti akan diputuskan di 2023. Tapi artinya survei-survei yang kemudian dikeluarkan oleh beberapa lembaga ini tidak menjadi pembahasan sama sekali di Gerindra, begitu ya? Ya, jadi gini, sekali lagi kami fokus bekerja, Oke, menjawab amanah rakyat. Itu pertanyaan. Kedua, survei-survei ini menjadi bahan masukan kepada kami, bahan evaluasi bagi kami. Apakah kader Partai Gerindra itu bekerja? Bagaimana persepsi masyarakat kepada Gerindra? Dan alhamdulillah melihat survei-survei ini trennya semakin membaik. Ini Baik. menunjukkan bahwa instruksi Pak Prabowo kepada kami seluruh kader Gerindra untuk bekerja dan hadir di tengah masyarakat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke, kalau Seperti kemudian itu, kita Mbak Eva. bicara survei, Bang Dona juga sebetulnya melakukan survei, tidak hanya masalah capres, tapi juga masalah elektabilitas atau popularitas partai, Bang Dona. Bisa dijelaskan lebih jauh lagi? Iya, kalau untuk popularitas partai, memang yang paling tinggi itu adalah PDIP memang, dan kemudian Gerindra memang juga salah satu partai yang populer juga ya, Oke. yang sangat tinggi. Jadi memang ini dua partai yang cukup populer gitu di antara beberapa partai-partai besar yang mendapat suara popularitas lebih dari 4%. Oke, apakah kemudian yang disampaikan Bang Andre tadi itu sejalan kemudian dengan survei yang baru saja Anda lakukan? Apakah memang posisinya seperti itu? Iya, secara umum sebenarnya efek dari pemilu Pilpres 2019 masih terasa ya. Dalam artian Prabowo masih sangat populer gitu ya, dan memiliki elektabilitas yang tinggi gitu. Meskipun elektabilitas itu tentu saja di bawah. Jadi kenapa saya katakan ini efek dari Ini kebetulan kami tunjukkan grafiknya, ini Iya. data dari Populi Center, ada Iya. pergeseran begitu ya, bahwa kemudian memang Gerindra justru terlihat di sini mengalami penurunan. Betul. Bagaimana menjelaskannya, Bang Dona? Iya, betul. Jadi secara umum sebenarnya beberapa partai-partai besar itu mengalami penurunan ya. Jadi seperti Gerindra turun menjadi 14 dari 14,2 ke 7,8 seperti saya bilang tadi gitu. Ada banyak faktor pengaruh itu, di antaranya tentu saja kekecewaan sebagian pemilih dulu ketika masuknya kubu Gerindra ke dalam pemerintahan ya. Dan ya bagaimanapun juga itu terasa memang di publik gitu. Dan yang kedua yang tadi menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya, kenapa saya katakan bahwa efek dari 2019 itu sangat kuat sekali, karena di pertanyaan elektabilitas tertutup begitu, ketika ditanya siapa jika pemilu diselenggarakan hari ini siapa yang Anda pilih, nama yang paling pertama muncul adalah nama Jokowi justru gitu. Nah, ini kan menunjuk nama kedua nama Prabowo. Jadi ini kan betul-betul menunjukkan bahwa efek 2019 itu belum hilang gitu. Makanya saya katakan terlalu dini juga. Saya sepakat dengan Mas Andre gitu ya, sepakat dengan Mas Fatul bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan, terlalu banyak. Jadi ini sekedar memberi ya seperti Memberi masukan begitu ya tadi ya? Iya, betul. Iya, memberikan gambaran awal aja bahwa 1 tahun pasca Pilpres seperti ini kira-kira keadaannya. Mungkin tahun depan akan berubah dan lain sebagainya. Oke, Mas Fatul, saya minta Anda untuk menanggapi dari hasil survei yang kemudian disajikan ini. Ada perubahan elektabilitas, baik kemudian dari partainya juga, kemudian juga dari elektabilitas dari calon presidennya, dan mau tidak mau ini juga terpengaruh dengan hasil ataupun kontestasi Pilpres di 2019.
PKS sendiri melihatnya seperti apa? Apakah kemudian ini, karena kita tahu ya PKS beberapa kali menyampaikan bahwa kelihatannya 2024 mungkin beberapa kader mengatakan lebih baik Pak Prabowo tidak usah maju lagi. Apakah kemudian hasil survei yang bisa menjadi masukan ini membuat kemudian PKS berpikir ulang untuk kemudian kembali merapatkan barisan misalnya dengan Gerindra? Ya tentu itu masih sangat jauh ya, dan di kami prosesnya juga sangat panjang untuk hal tersebut. Dan tentu kalau misalnya membandingkan tadi hasil-hasil yang ada, jelas itu masih ada sisa pilpres, apalagi kalau kita mempotretnya tentang popularitas, itu tadi sudah kita bahas. Lalu yang kedua, kalau tentang parpol, tentu mereka melihat apa sikapnya selama ini, bagaimana konsistensi sikap, kinerja yang dilakukan, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah, dengan kader terus turun ke masyarakat dan sebagainya, itu tentu jadi penilaian publik ya. Jadi kita membacanya juga secara luas gitu. Dan hal-hal tersebut ya tentu menjadi gambaran bahwa kerja-kerja politik ke masyarakat itu memang salah satu ukuran yang juga penting yang akan dilihat masyarakat. Karena apalagi di masa pandemi sekarang ya, orang melihat satu hal yang besar misalnya tentang kebijakan apa yang diambil misalnya oleh pemerintah, lalu hal-hal yang terjadi di tengah pandemi, banyaknya undang-undang dan sebagainya yang diketuk, disahkan itu juga terburu-buru, misalnya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja misalnya dan sebagainya. Tentu ini menjadi pertimbangan masyarakat juga untuk melihat hal tersebut, karena ketika kami turun ke lapangan itu luar biasa. Jadi harapan publik terhadap PKS misalnya itu juga disampaikan oleh mereka karena kinerja kami di tingkat pusat ataupun juga kinerja kami di tingkat daerah, dan juga hal-hal yang terkait dengan isu-isu nasional gitu tentang Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat karena memang menyangkut banyak pihak misalnya, baik itu pekerja dan juga kalangan-kalangan lainnya. Tentu ini menjadi gambaran bahwa proses Pilpres maupun Pemilu 2024 juga mencakup banyak hal, apalagi kita sekarang sedang berproses dengan Pilkada serentak tahun 2020 yang nanti akan menjadi potret juga bagaimana penilaian publik terhadap partai politik, walaupun memang tentu orang melihat itu lebih ke calonnya gitu, bukan hanya sekedar konteks parpol, karena koalisi parpol juga relatif cair di beberapa tempat ya. Oke, Bang Dona, Anda melihat sebetulnya seberapa besar sih pilkada dan juga pandemi ini akan mempengaruhi tingkat elektabilitas dari masing-masing partai ataupun juga masing-masing tokoh nantinya? Kemungkinan belum tentu punya pengaruh besar ya terhadap elektabilitas itu, karena seperti saya bilang tadi ada masa jeda yang cukup panjang juga dari pasca pilkada ini dengan ke 2024 nanti gitu. Jadi banyak hal yang mungkin akan banyak mempengaruhi itu di tengah jalan gitu. Sehingga belum kemungkinan belum terlalu besar efek dari pilkada yang sekarang, kecuali kalau memang partai-partai pendukung kandidat yang berlaga nanti gitu ya, yang menang di berbagai daerah itu kemudian memobilisasi kekuatan gitu untuk mendorong supaya kandidat-kandidatnya itu betul-betul mendapatkan penerimaan publik yang luas di daerah masing-masing. Oke, kalau dari Gerindra sendiri seperti apa? Bagaimana kemudian memandang pandemi dan juga pilkada ini untuk modal di 2024 nanti? Pertama soal pandemi ya, dari awal Pak Prabowo sudah menginstruksikan seluruh kader Partai Gerindra bekerja, turun ke lapangan, bantu masyarakat, jangan sampai masyarakat kelaparan atau kesulitan karena pandemi. Itu yang kami lakukan. Makanya anggota DPR RI Partai Gerindra 78 orang, ribuan anggota DPRD provinsi dan kota kabupaten itu turun ke rakyat, bertemu dengan rakyat, ya, membantu masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan selama pandemi ini, ya, sehingga alhamdulillah masyarakat merespon baik kerja-kerja nyata, aksi nyata kader Partai Gerindra untuk meringankan beban masyarakat terdampak COVID. Lalu bicara soal pilkada, pilkada di tengah wabah COVID ini memang ada plus minusnya banyak, Mbak. Ya, tapi intinya pilkada sudah di depan mata, tentu seluruh partai politik melakukan konsolidasi. Ya, bagi kami di Gerindra pilkada ini memang cara baru ya, karena di tengah wabah COVID-19. Saya sendiri sebagai ketua DPD Gerindra pun meramu kerja-kerja nyata di lapangan bagaimana kami bisa menang. Tapi intinya apa? Pilkada ini
memang suatu hal yang menjadi evaluasi kita bersama ke depannya. Bagi kami pilkada ini adalah bagian cara untuk melakukan konsolidasi dan internal dan melakukan persiapan bagaimana mesin partai bisa lebih maksimal bekerja, bagaimana mesin partai lebih solid ke depan, termasuk persiapan saksi-saksi yang ada di TPS. Sehingga partai siap menghadapi pilkada 2022 nanti maupun pileg maupun pilpres 2024 nanti. Ini bagian dari konsolidasi internal bagi kami. Tapi yang jelas bicara COVID sesuai instruksi Pak Prabowo kepada kami semua, turun langsung ke lapangan, bekerja di lapangan, tunjukkan kepada rakyat. Gerindra hadir di tengah masyarakat, Gerindra melayani masyarakat. Itu instruksi beliau dan alhamdulillah seluruh kader Partai Gerindra bekerja nyata, melakukan aksi nyata di lapangan saat ini. Oke, baiklah. Dan itu juga mungkin Mbak Eva yang mengantarkan meskipun Sumatera Barat diprediksi kami turun, tapi karena mungkin kami melakukan aksi nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga Partai Gerindra di Sumatera Barat berdasarkan berbagai survei yang ada semakin kokoh dan semakin unggul di posisi nomor 1. Meskipun kami saat ini bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Alhamdulillah masyarakat Sumatera Barat objektif, rasional, dan melihat siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara di media sosial. Oke, baiklah. Bang Andre, kalau kemudian tadi kita melihat hasil survei yang dilakukan Populi, ada satu hal yang kemudian bisa kita simpulkan, ada tren penurunan meskipun angkanya masih yang paling tinggi begitu ya, baik dari sisi partai ataupun juga dari elektabilitas Pak Prabowo. Lalu bagaimana kemudian pertahankan momentum untuk tetap berada di atas. Kita akan bahas setelah jeda, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami CNN Indonesia Newscast, segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya langsung ke Bang Andre menanggapi pertanyaan saya terakhir tadi. Bagaimana kemudian Gerindra bisa mempertahankan momentum yang ada saat ini? Artinya elektabilitas Pak Prabowo berada di yang paling teratas, kemudian Gerindra juga masih berada di posisi yang baik begitu. Ya, cara mempertahankan supaya tetap unggul adalah bekerja. Melakukan aksi nyata, turun ke lapangan, hadir di tengah masyarakat, melayani masyarakat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu caranya Mbak Eva. Itu yang kami lakukan di Sumatera Barat sebagai Ketua DPD Gerindra. Kami punya 3 anggota DPR RI. Kami punya 97 anggota DPRD kota kabupaten dan kami punya 14 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Di situ kami menginstruksikan ke seluruh kader kami untuk betul-betul bekerja, bantu rakyat, hadir di tengah rakyat, pastikan apa maunya rakyat dan kesulitan rakyat kita menjadi solusinya. Itu yang kami lakukan dan alhamdulillah ya, dari November 2019, Maret 2020, Juli 2020 sampai September dan sekarang kami lagi melakukan survei mulai 10 November. Alhamdulillah kami masih nomor 1. Semakin jauh dan semakin unggul dari posisi 2 teman-teman PKS yang kami 27,9, teman-teman 12,3%. Itu menunjukkan apa? Masyarakat semakin objektif, masyarakat semakin rasional, masyarakat melihat siapa yang turun ke lapangan, siapa yang bertemu dengan mereka, siapa yang membantu mereka. Jadi tidak cukup politisi itu hanya bicara di medsos, kami peduli, kami pro rakyat, tapi tidak turun ke lapangan. Dan alhamdulillah evaluasi kami di Gerindra dengan berturun ke lapangan, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, insya Allah masyarakat tentu akan terus bersama kami. Seperti itu Mbak Eva. Baik, karena Bang Andre menyebut masalah PKS, saya ingin minta tanggapan Anda, kerja dan hadir, sebetulnya PKS juga... karena tadi Anda menyebut PKS ya, saya langsung minta tanggapan Mas Fatul karena saya gitu. Betul. Apalagi kita bukan hanya bekerja tapi juga bersama masyarakat, mendengar publik, menyampaikan aspirasi mereka dan sebagainya. Bahkan kalau Bang Andre nyinggung tadi sumber suara Pak Prabowo besar, ya perlu diingat kemarin suara Pak Prabowo besar juga ya karena gubernurnya dari PKS gitu, ada Pak Irwan Praitno. Irwan Praitno itu salah satu faktornya ya. Itu salah satu faktornya. Bang Andre gantian. Tolong dong, Irwan itu. Jadi yang kedua. Bang Andre, kita berikan kesempatan Mas Fatul dulu ya. Tahu siapa yang bekerja, siapa yang ngumpet. Mohon maaf. Oke, Bang Andre, kita dengarkan dulu Mas Fatul bicara ya. Tadi makanya kenapa tadi faktor pilkada itu saya sampaikan juga cukup penting. Tadi mungkin Bang Dona hanya memotretnya dari konteks elektabilitas di tahun 2020 yang masih panjang dengan 2024. Tapi jangan lupa kinerja partai politik
juga termasuk juga kinerja para politisi baik di DPR maupun yang jadi kepala daerah. Dan itu tentu akan signifikan. Bahkan kami di PKS, terutama di beberapa gubernur yang ada ataupun juga kepala daerah lain yang ada, itu suaranya sangat signifikan untuk membangun kinerja mereka, memperlihatkan kinerja mereka yang luar biasa terhadap masyarakat, dan itu berefek berbanding lurus dengan efek elektabilitas di ketika pemilu gitu, dan itu sangat jelas baik itu di Sumatera Barat, di Jawa Barat, di NTB dan juga tempat-tempat lainnya, itu sangat signifikan. Dan tentu itu menjadi salah satu hal yang penting karena melihat konteks elektabilitas dan sebagainya, itu banyak faktor yang melatar belakanginya, bukan sekadar popularitas tokoh, tapi juga kinerja parpolnya, kader yang militan, struktur yang solid, kerja kolektif, dan juga akhirnya ini salah satu yang menyebabkan mungkin PKS selalu sulit untuk diprediksi suaranya, karena memang kinerja kami di lapangan langsung menyentuh masyarakat, bukan hanya metos yang dari Bang Andre bilang, ya justru yang metosin Bang Andre kali, tapi kita bekerja penuh untuk masyarakat di lapangan. Gitu. Oke, Bang Andre ingin menanggapi, tadi saya potong, silakan. Jadi kalau mau jujur kita bandingkan saja kinerja anggota DPR RI-nya Fatul dengan kinerja DPR RI kami, baik di DPR maupun langsung di lapangan, gampang mengujinya. Tapi bicara tadi klaim Pak Irwan, mohon maaf, Pak Irwan waktu Pilpres 2019 tidak turun sama sekali, bahkan cenderung netral dalam Pilpres 2019. Jadi jangan, mohon maaf, jangan diklaim kemenangan. Kader kami luar biasa mendukung Pak Prabowo, jangan lupa itu. Iya. Kader jangan lupa Pak Prabowo juga, Bang Andre juga. Oke, Mas Fatul, kita dengarkan Bang Andre dulu. Jangan diklaim itu hanya sebatas kinerja. Ya, juga jangan diklaim bahwa itu hanya dari hasil Gerindra gitu loh. Oke. Jangan ada overklaim juga terhadap partai Anda. Ya. Ini kerja bersama, tapi jangan dibilang gara-gara Pak Irwan. Ya, termasuk ada juga jangan terlalu overklaim tadi. Karena saya tahu persis Pak Irwan nggak kerja apa-apa di lapangan waktu itu. Kader PKS masyarakat Sumatera Barat tahu Pak Irwan nggak lupa ya, berarti baik. Jangan lupa tentang jasa para pendukung Anda gitu. Jangan khawatir saja konsistensi partai Anda akhirnya terlihat dalam konteks ini. Oke, saya tengahi di situ ya. Artinya kalau memang partai politik sudah hadir, saya sekarang ingin ke Bang Dona. Kalau kemudian partai politik sudah hadir dan memberikan kinerja yang terbaiknya buat masyarakat, sama-sama begitu ya melakukan hal yang sama. Apa kemudian yang membuat satu tokoh atau satu partai ini lebih tinggi dibandingkan dengan partai lain kalau kemudian kerjanya sama saja misalnya, Bang Dona? Ya, sebenarnya dalam pandangan publik, karena tokoh yang mereka dukung gitu ya, misalnya Pak Prabowo gitu ya, itu lebih berasosiasi dengan Gerindra ketimbang PKS tentu saja gitu. Itu juga yang bisa menjelaskan misalnya kenapa Gerindra memang populer sekali di di Sumatera Barat seperti itu gitu. Bukan hanya populer, Pak, elektabilitas juga tinggi, Pak. Iya, elektabilitasnya juga tinggi ya di Sumatera Barat memang gitu. Jadi saya pikir korelasinya sangat kuat sekali, dan saya pikir masyarakat cukup konsisten ya dalam hal ini gitu. Artinya mereka melihat bahwa ada tokoh yang mereka inginkan dan kemudian sesuai dengan partainya pun. Oke. Kalau kemudian kita bicara tokoh, apakah kemudian kita juga nanti kita kembali lagi ke masalah menuju Pilpres 2024. Apakah kemudian seorang tokoh vote getter ini akan berdampak banyak begitu ya dalam dinamika pemilihan presiden 4 tahun mendatang, misalnya kalau tadi sempat Bang Dona katakan ada Rizik Syihab yang kemudian kembali. Apakah ini akan sangat berpengaruh, Bang Dona? Kemungkinan akan sangat pengaruh gitu. Artinya semua tokoh-tokoh yang memiliki basis massa yang kuat gitu ya, kemungkinan akan berpengaruh dan mereka akan dimanfaatkan oleh siapapun yang akan maju nanti gitu. Karena itu kemudian ya itu hal yang lumrah dan sangat obvious gitu ya, bahwa mereka yang punya massa yang kuat pasti mereka punya pengaruh yang cukup besar keterpilihan siapapun nanti gitu. Oke, apakah kemudian strategi yang sama akan dilakukan juga oleh Gerindra pada 2024 nanti? Apakah itu juga nanti akan menjadi opsi salah satunya dengan merangkul vote getter misalnya? Karena ini kebetulan ya Rizik Syihab sudah kembali ke Indonesia dan dia merupakan salah satu vote getter yang menjadi kunci di bagi Pak Prabowo begitu. Ya mungkin ini Bang Andre. Ya, saya bertanya ke Bang Andre memang. Saya bertanya ke Bang Andre. Ke saya. Pertama tentu ahlan wa sahlan kepada Habib Rizik.
Syihab yang sudah kembali ke tanah air. Itu pertama. Yang kedua, saya pribadi bertemu Habib Rizik Syihab terakhir Januari 2020, umroh terakhir sebelum COVID-19 ya. Dalam pertemuan itu saya menangkap Pak Habib Rizik bisa memahami bagaimana pilihan Pak Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan. Beliau dalam posisi melihat bagaimana kinerja Pak Prabowo dan bagaimana manfaat Pak Prabowo untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu waktu saya diskusi dengan beliau di awal Januari 2020 di Mekah, di rumah beliau waktu umroh saya terakhir sebelum COVID-19. Nah, intinya itu yang saya tangkap. Nah, bicara soal politik ke depan, Mbak Eva, saya ingin sampaikan, rakyat itu sebenarnya yang butuh oleh rakyat sekarang bagaimana kita bekerja keras, bahu-membahu, menyelamatkan Indonesia dari wabah COVID. Yang kedua, bagaimana mengeluarkan Indonesia dari kubangan resesi ekonomi ini. Ini PR kita bersama sebenarnya. Bukan capres ini, karena Belanda masih jauh terus terang. Saya terus terang tidak tertarik bicara calon presiden. Karena pemiluan itu masih lama. Tugas kami sekarang yang dipilih oleh rakyat bekerja keras memastikan dua hal. Indonesia selamat dari wabah pandemi COVID-19. Yang kedua, kita harus keluar dari resesi supaya ekonomi bangkit, rakyat sejahtera. Sebenarnya itu tema yang paling menarik yang harus kita bahas dan kita harus bahu-membahu bekerja. Tapi saya sangat senang ya, Habib Rizik sudah kembali ke Indonesia. Harapan saya beliau tentu bisa kembali berdakwah, lalu tensi politik semakin turun ya. Apalagi saya melihat respon pemerintah sangat baik ya. Habib pulang ya, responnya juga positif dari pemerintah. Saya rasa ini langkah maju bagi kita bersama untuk bekerja keras untuk menyelamatkan Indonesia dari pandemi dan juga dari resesi ekonomi. Itu yang paling tepat. Kita bekerja, bukan bicara capres-caprosan, karena masih lama gitu loh. Masih lama ya, ya 4 tahun bisa dibilang relatif lama, bisa juga sebentar. Belanda masih jauh Mbak Eva. Gimana kalau Mas Fatul menanggapinya? Ya tentu kalau kami ya, kalau melihat Pilpres tentu masih cukup jauh ya. Walaupun tentu untuk mencapai ke sana ada beberapa lab lah, salah satunya pilkada ataupun juga berbagai kebijakan yang diambil oleh partai politik terhadap kebijakan publik yang terkait gitu, Omnibus Law ataupun juga Perpu misalnya dan sebagainya yang kemarin sudah banyak publik melihat gitu dan menilai konsistensi PKS ternyata bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diandalkan oleh mereka gitu untuk berpihak pada masyarakat. Dan ini tentu yang menjadi catatan penting gitu. Dan kalau terkait Habib Rizik ya kita juga salah satu yang konsisten untuk melihat hal ini dengan baik. Bahkan tadi pimpinan PKS sudah bersilaturahmi ke rumah Habib Rizik. Selain memang sebelum-sebelumnya juga sudah pernah bersilaturahmi juga ketika beliau ada di Arab Saudi. Dan tentu ini menjadi salah satu hal yang penting. Bahkan kalau Habib Rizik sendiri sih dalam beberapa kesempatan juga menyampaikan untuk mendukung PKS dan sebagainya. Tentu hal ini kami berterima kasih dan ahlan wa sahlan terhadap Habib Rizik atas kehadirannya di Bumi Pertiwi gitu. Dan ini akan menjadi penguat bagi kami untuk terus mendengarkan aspirasi umat, aspirasi masyarakat yang berkembang dan juga berharap PKS bisa menyuarakan segala hal yang ada untuk kepentingan masyarakat baik dalam kinerja di parlemen ataupun juga kinerja di berbagai daerah dan pejabat publik kami yang lainnya. Insya Allah itu menjadi bekal kami untuk meraih kemenangan nanti di 2024. Oke, terakhir saya ke Bang Dona. Kalau kemudian tadi Bang Andre katakan bahwa Pilpres 2024 masih jauh, Belanda masih jauh, tapi tetap harus waspada tentunya ya. Hasil survei yang kemudian dilakukan oleh Populi Center ini menurut Anda bagaimana kemudian partai politik ini bisa mendapatkan faedahnya begitu ya untuk menyusun langkah dan strategi menuju 2024? Ya, yang jelas hasil survei itu berusaha untuk membaca apa yang ada di dalam pikiran publik gitu ya, mood publik gitu ya, opini publik, kan survei itu kan opini publik ya, dan kemudian melaporkannya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Artinya ketika kita melaporkan hasil ini, kita ingin mengatakan bahwa ya kira-kira inilah yang ada dalam pikiran publik ketika publik ditanya seperti ini. Nah, dan kita biasanya melakukan surnas itu tiap tahun gitu ya, dan ini sebenarnya pertanyaan yang selalu kita tanyakan karena kita ingin mengukur tren dan lain sebagainya seperti itu gitu.
Nah, karena itu kemudian ya bagi siapapun yang berkepentingan dengan hasil survei ini, ya mungkin mereka bisa menyikapinya ya dengan berbagai macam sikap ya. Bagi partai-partai mungkin mempersiapkan diri, melihat seperti apa posisi mereka di lapangan dan sebagainya. Dan survei Populi hanya satu dari dari begitu banyak survei yang dilakukan gitu. Partai-partai sendiri juga melakukan survei secara internal gitu, dan mereka kan bisa mengcompare satu dengan yang lain. Selama survei-survei itu dilakukan secara random dan menggunakan kaidah-kaidah statistik yang benar, sebenarnya hasilnya tidak akan jauh berbeda satu dengan yang lain. Oke, baiklah. Semoga hasil survei ini bisa ditanggapi secara positif tentunya, karena kalau kita bicara jauh atau tidak jauh, Belanda masih jauh, tapi tetap harus waspada begitu ya. Bang Andre, Mas Fatul dan juga Bang Dona, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.